Berdasarkan hasil dari investigasi gabungan dari dua lembaga DPC Ormas Bidik dan organisasi jurnalis DPC PJID Kota Metro di bawah komando R. Sentot Alibasya dan Bambang Suyitno, mendesak kepada Bupati Lampung Tengah maupun instansi terkait untuk sekiranya meninjau ulang dan membatalkan adanya hasil pemilihan Kepala Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, yang telah diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022 di Balai Kampung setempat. Desakan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut lantaran terindikasi adanya sebuah kejanggalan serta pelanggaran yang telah dilakukan oleh panitia pemilihan antar waktu Kepala Kampung Pujodadi. Di antaranya berkaitan dengan peraturan yang dilanggar sendiri oleh panitia itu sendiri. Seperti halnya berkenaan dengan adanya tahapan penjaringan ulang pemilihan kepala kampung antar waktu berkaitan adanya penetapan bakal calon menjadi calon kepala kampung. Hingga pelaksanaan musyawarah kampung hanya dengan waktu selama 3 hari sampai pada pelaksanaan pemilihan atau pencoblosan yang dilakukan oleh masyarakat yang dinilai sebagai tokoh, semua itu patut diduga adanya aroma akal-akalan guna mencapai tujuan untuk memenangkan salah satu calon yang sebelumnya telah didisposikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, ujar Ketua Bidik dan PJID. Selanjutnya saat dikonfirmasi di ruangan kantor Ormas Bidik, kedua pentolan lembaga ini menuturkan bahwasannya hasil pemilihan Kepala Kampung Pujodadi menurutnya cacat demi hukum. Mengingat investigasi maupun litigasi banyak ditemukannya sebuah pelanggaran yang memang telah dikoordinir oleh pihak salah satu calon. Sebagaimana saat kami melakukan konfirmasi terhadap Chandra De Pares PJ Kepala Kampung Pujodadi beberapa waktu lalu jauh sebelum dilakukan pemilihan, Chandra panggilan akrabnya dalam penyampainya terhadap beberapa awak media bahwasannya semua sudah saya jelaskan dan arahkan kepada panitia yang kebetulan pada saat itu di hadapan Bapak Suparyono SIPMM, Camat Trimurjo. Bahkan pada saat itu selain saya menjelaskan mekanisme tata cara pemilihan, sempat pula saya pertanyakan kepada Bapak Rudi Hartono selaku Ketua Panitia berkaitan dengan adanya penetapan para calon pemilih tetap yang diambil dari lintas tokoh. Karena kalau menurut sudut pandang saya, orang yang ditunjuk sebagai tokoh masyarakat itu harus ada standar atau barometer tersendiri bagi seseorang yang akan ditetapkan sebagai tokoh masyarakat. Bahkan saya pun sempat mengingatkan pada panitia agar pelaksanaan pemilihan kepala kampung harus dilakukan dengan jujur dan adil supaya tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Akan tetapi justru dari apa yang telah saya utarakan kepada panitia, saya hanya mendapatkan jawaban semua itu aturan jawab panitia kepada saya pada saat itu. Lanjut terus aturan yang mana panitia pakai, mengingat kalau berbicara tokoh masyarakat tentu masih banyak orang-orang layak dipandang atau masuk disebut sebagai tokoh. Ulas Chandra terhadap Ketua Panitia. Karena menurut saya dari apa yang telah saya sampaikan bakal tidak mendapat respon positif dari Ketua Panitia, maka saya berkesimpulan untuk diam dan cukup jadi penonton dan meneruskan pekerjaan saya selama menjadi PJ hingga akhir jabatan saya sebagai Kepala Kampung, pungkasnya terhadap para awak penggiat kontrol sosial, ungkap Bambang. Selanjutnya setelah menjelaskan keterangan, Chandra, Bambang dan Sentot selebihnya akan mengirimkan surat resmi kepada Bupati Lampung Tengah yang tentunya dengan melampirkan beberapa alat bukti yang ada sebagai bahan pertimbangan Bupati nantinya dalam menentukan kebijakan atas dasar desakan kami selain untuk membatalkan hasil dari pemilihan kepala kampung tersebut. Dengan harapan agar terciptanya sebuah supremasi hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana, tandas kedua pimpinan lembaga. Bambang, Lantai News TV melaporkan. Ulang kembali. Untuk terkait ibu kandung itu Pak, itu ibu kandung dari yang pemenang ini Pak? Pemenang. Kalau tidak salah siapa Pak? Ibu Yuliana Willy Isnan. Dan diakui. Dan itu diakui dari calon nomor 1 Pak? Calon nomor 1. Atas nama siapa Pak? Nomor 1 itu Pak? Atas nama Wahyu. Yang saat ini terpilih melalui proses kemarin ya Pak ya? Ya, benar. Jadi Ibu Yuliana itu benar-benar ibu kandung dari salah satu calon Pak ya? Ya, benar. Itu kan ada 3 calon. Iya, iya. Kan yang perlu diketahui 3 calon, yang 2 termasuk yang menang kemarin sama pihak lawan yang 2-nya, itu yang 1 dari warga kampung sebelah ya. Kampung sebelah, saya katakan kampung sebelah. Yang 2 ini masih ada kaitan saudara. Ini menurut keterangan dari tokoh masyarakat, dan tokoh masyarakat itu saya tidak bisa sebutkan karena itu menjaga narasumber Pak ya? narasumber, dan beliau siap kapanpun saat kami sudah melakukan tindakan pendidikan yang sesuai dengan
profesi kami. Harapannya apa Pak untuk Ormas Bidik sendiri dan PJID Pak? Berkaitan dengan ini. Berkaitan Harapannya dengan ini. tegakkan supremasi hukum baik perdata maupun pidana demi sebuah keadilan dan kejujuran di masyarakat. Oke, kalau gitu kami sudah bisa nyimpul Pak. Terima kasih.